Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan untuk project UASnya. Jadi di sini teman-teman nanti akan membuat aplikasi sederhana ya, di mana nanti aplikasi ini nanti digunakan untuk pencatatan ya, pencatatan istilahnya seperti transaksi tapi lebih kecil ya teman-teman ya, lingkupnya kayak kwitansi. Nah, di sini untuk struktur database-nya teman-teman ya, ingin saya perlihatkan dulu. Jadi nanti teman-teman ini ada beberapa tabel yang bisa nanti dipakai. Ada tabel kaleb, ada nota, spesimen, transaksi spesimen, dan transaksi sementara. Oke, baik. Saya jelaskan dulu di sini teman-teman ya. Oke, di sini kita mencoba dulu untuk melihat pada bagian struktur database-nya ya. Di sini pada bagian struktur database-nya teman-teman ya. Di sini nanti akan ada beberapa tabel yang kita gunakan. Ada tabel kaleb, tabel nota, tabel spesimen, tabel user, tabel transaksi spesimen sementara, dan tabel transaksi spesimen. Nah, jadi di sini ada tabel kaleb. Tabel kaleb itu nanti akan digunakan untuk membuat cetak dari kwitansinya ya, untuk kalebnya. Nah, kemudian untuk nota sendiri digunakan untuk menyimpan transaksi ya, nanti yang berada dalam tabel nota. Nah, di mana nanti untuk transaksi itu nanti secara terperinci akan tersimpan di transaksi spesimen. Makanya di sini pada nomor nota ini ya, yang di sini dia relasi ya, ini relasi dengan yang ada di dalam tabel nota ya. Untuk transaksi spesimen ini dia relasi dengan nomor nota yang ada di tabel nota ya. Oke, jadi di sini ada transaksi spesimen sementara. Jadi sebelum nanti data itu disimpan, jadi data-data yang akan dimasukkan itu akan disimpan sementara di tabel ini. Nah, sebelum nanti akan dikirim ke datanya ke sini, dan juga nanti dia dari data yang ada di sini nanti akan diberikan di sini juga ya teman-teman ya. Nah, user ini hanya user biasa. Nanti untuk level penggunanya cukup satu saja, cukup admin saja ya teman-teman ya. Jadi untuk level pengguna nanti silahkan diabaikan saja. Nah, spesimen ini adalah nanti barang-barang yang masuk di dalam pengujian, yang akan dimasukkan di dalam nota. Oke, saya masuk lagi ke sini teman-teman ya. Nah, di sini adalah spesimen. Spesimen itu ada macam-macam ya, jenisnya. Ada jenisnya uji tarik, foto mikro, uji bending, kekerasan, impact, perlakuan panas, dan lain-lain. Nah, ini tuh harga spesimen antara umum dan untuk mahasiswa itu dia berbeda ya teman-teman ya. Jadi dia berbeda untuk harga spesimennya untuk umum dan mahasiswa. Oke, langsung saja teman-teman ya. Nanti teman-teman silahkan login ya. Login seperti yang sudah teman-teman lakukan. Nah, di sini nanti ini adalah transaksi yang digunakan ya teman-teman ya. Transaksi yang digunakan untuk menyimpan data-datanya, nota-notanya. Nah, di sini tadi ada tabel kepala lab. Nah, itu nanti yang digunakan untuk mencetak. Setelah mencetak kwitansinya nanti bawahnya adalah nama kepala labnya. Tabel user nanti silakan diabaikan saja. Jika bisa diisi silakan diisi. Tabel laporan dari pengujian sini, kalau ini nggak usah diisi aja teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti silakan fokus pada bagian nota pengujian, fokus pada bagian jenis uji ini ya. Ini untuk yang jenis ujinya tadi yang sudah saya masukkan tadi. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Ini kemudian kepala lab. Nah, usernya nggak usah. Jadi teman-teman silahkan fokus pada bagian nota penjualan, nota pengujian,
jenis uji dan kepala lab. Nah, jadi di sini nanti jenis uji yang tadi barang-barangnya, teman-teman ya, jenis spesimennya, nanti silakan dimasukkan di sini ya untuk master datanya. Untuk kepala lab juga untuk master datanya nanti silakan dimasukkan di sini ya teman-teman ya. Ini kalau mau diedit ya misalkan saja. Nah, yang utama adalah pada bagian nota pengujian. Nah, pada pengujian ini teman-teman mau modelnya seperti apa? Boleh ya. Jadi intinya di sini ada transaksi umum dan mahasiswa. Antara umum dan mahasiswa itu kan dia harganya berbeda. Jadi ini untuk formnya saya buat berbeda. Oke, yang pertama adalah misalkan ada transaksi, ada mahasiswa ini dia melakukan pengujian. Nah, setelah uji kan dia bayar nih. Oke, saya mahasiswa, maaf saya umum aja ya, umum. Ada orang dari di luar UPJ misalkan, di luar UPJ dari kampus apa, kampus X ya. Nah, dia mau melakukan pengujian. Oke, transaksinya kita masukkan. Di sini ada tanggalnya, tanggal transaksinya teman-teman ya. Nah, kemudian nama penerimanya siapa misalkan Santi Ardanti misalkan. Nah, di sini nanti ada nama spesimen yang sudah kita masukkan ya, nama spesimennya misalkan dia melakukan uji tarik sebanyak biar jumlah spesimennya berapa? 2 misalkan atau 6 ya. Nah, tambahkan. Dia akan masuk di sini. Nah, ini tadi disimpan di dalam tabel yang sementara ini ya, teman-teman ya. Tabel transaksi spesimen sementara. Dia sementara tersimpan di sini. Oke. Kemudian jenis pengujiannya lagi misalkan uji bending. Ada berapa spesimen? Misalkan ada 7. Oke. Saya tambahkan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kalau sudah ini nanti kan ini datanya kan sementara tersimpan di sini. Nanti setelah tersimpan sementara baru dia nanti masuk ke transaksi spesimen. Oke, berarti di ini saya simpan. Ya, oke. Ini sudah saya simpan teman-teman ya. Nah, Siti Hardianti. Di sini cuma ada satu. Tapi kalau kita ingin melihat detailnya atau edit, nah kita bisa klik ini ya, teman-teman ya. Pastikan ini berfungsi teman-teman ya, detail pengujiannya. Nah, ini data yang dilakukan pengujian tadi, maaf. Nah, ini mau diedit, mau dihapus, terus kemudian diganti. Misalkan saja teman-teman ya kalau datanya. Nah, ini tadi adalah pada bagian detailnya ya, pada detailnya nanti dia akan tampil seperti ini. Pastikan ini teman-teman nanti bisa berfungsi semuanya ya, untuk mengadep data customer atau menambahkan spesimennya atau dihapus ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya hapus ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang transaksi mahasiswa sama tampilannya teman-teman ya. Nah, misalkan untuk tanggalnya ya, namanya misalkan Rianto, pengujian perlakuan panas ada 5 misalkan tambah. Kemudian pengujian komposit ada 6 spesimen. Nah, ini sama ya, nanti tinggal disimpan saja. Oke, nanti setelah simpan sini teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman nanti setelah sampai sini teman-teman ya, ini tadi detailnya. Terus silakan nanti dibuat, kemudian untuk pastikan data nanti juga bisa dihapus ya teman-teman. Ya, hapus ya nanti kalau sudah terhapus. Nah, kalau terhapus berarti nanti transaksi yang ada di transaksi spesimen ya di sini nanti, dan juga nanti yang ada di nota ini dia juga akan terhapus. Ini ya teman-teman ya ini. Nah, jadi tersimpan di sini di nota dan transaksi spesimen ini. Nah, yang transaksi sementara tadi otomatis dia akan hilang, ya, akan dipindah di sini dan akan dipindah di sini. Oke, itu teman-teman. Nanti kalau jika sudah ini teman-teman, nah